Shalom. Senang kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Tuhan boleh menolong kita pada sesi yang terakhir ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan atas kami. Biarlah anugerah-Mu melimpah, membawa kami terus bertumbuh di dalam Kristus, di atas tanah kesusahan, kesulitan, dan tantangan apapun yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin bacakan bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, nampaknya bertumbuh itu tidak hanya akar itu penting untuk bisa hidup sehat di dalam tanah. Ternyata untuk bertumbuh itu juga perlu melihat ke atas. Saya ketika jalan pagi di kompleks rumah, itu saya baru ngeh begitu ya, ketika di dekat rumah itu sebelahnya itu ada semacam penampungan air. Kalau hujan itu bisa air mengalir ke situ, dan pohon-pohon yang ditanam di pinggiran situ, saya baru ketika saya lihat itu agak tidak berdiri tegak tetapi agak miring, dan itu mereka sepertinya kompak miring semua begitu. Ketika saya perhatikan kenapa tubuhnya agak miring begitu, ternyata itu tumbuhan mencari matahari, sehingga ada kemiringan-kemiringan yang mereka mengalami itu, tetapi tinggi sekali itu pohon tumbuh. Nah, di depan rumah itu juga ada pohon. Ketika kena matahari, ada bagian yang tidak kena matahari, itu daunnya tidak terlalu bagus. Yang kena matahari itu daunnya lebar, hijau, luar biasa. Nampaknya bertumbuh itu juga perlu melihat ke atas, melihat matahari, menyongsong matahari. Dan kita ketika kita menjadi milik Kristus, perjuangan kita yang paling utama adalah bagaimana menyesuaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk boleh kita jalani dalam hidup ini. Kalau kita tidak mau memikirkan apa yang ada di atas yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, maka pertumbuhan kita akan mengalami perlambatan. Kita tidak akan menjadi elok untuk dilihat, tidak menjadi indah untuk diperhatikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah pergumulan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Ketika kita memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Kristus, maka melihat yang di atas itu menjadi bagian penting, menuruti apa yang Tuhan kehendaki, dan itu tidak gampang. Saya dalam perjalanan mengikut Tuhan, saya pernah memutuskan untuk berhenti ikut Tuhan. Saya pernah berkata kepada Tuhan, wis enggak Tuhan dan enggak pakai untuk itu. Itu waktu saya lulus SMA. Saya begitu kecewa kepada Tuhan, karena saya ini kan dari SMP sampai SMA itu sekolah sambil kerja serabutan begitu. Jadi punya uang. Saya itu ngajar sekolah minggu sejak SMA. Kalau ada uang dari kerja serabutan, itu biasanya saya berikan gambar-gambar sekolah minggu itu. Saya sampai pergi ke daerah Genteng Kali, di situ dulu ada toko buku Yakin. Itu saya suka pergi ke situ, saya beli gambar-gambar untuk anak-anak sekolah minggu yang saya ajar. Dari mana? Dari uang kerja serabutan. Saudara, ketika SMA itu saya ingin kuliah, saya butuh ijazah SMA saya dong. Tapi hari itu saya tidak bisa ambil ijazah karena nunggak uang sekolah 3 bulan. Saya berdoa kepada Tuhan, berikan kepadaku uang
bisa ambil ijazah Tuhan. Saya tidak minta uang untuk beli baju, saya tidak minta uang untuk beli sepatu, saya cuma minta uang supaya ijazah saya keluar Tuhan. Saya sadar ketidakmampuan ekonomi orang tua zaman tahun 87 itu pilihannya cuma sekolah perguruan tinggi negeri ya, karena nggak bayar, kalau lulus tes itu nggak bayar. Tapi kan untuk daftar butuh ijazah. Saya itu sampai pinjam uang ke teman saya untuk beli formulir UNER untuk ikut SNPTN. Formulir sudah di tangan, saya berdoa, Tuhan formulir sudah di tangan, saya percaya bahwa Kau pasti kasih uang untuk ijazah saya keluar. Ini sudah ada formulir Tuhan. Penutupan pendaftaran SNPTN selesai, saya tidak dikasih uang untuk bisa ambil ijazah. Malah punya utang. Utangnya apa? Kan bayar uang formulir punya teman saya uang. Wah, saya kecewa banget. Saya bilang, Tuhan saya ngajar sekolah minggu. Saya bilang anak-anak Tuhan itu baik. Kok saya nggak alami kebaikan? Kok hidupku ini begini? Ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, apa artinya? Saya bilang, tidak ikut Tuhan, gak pakai. Saya tidak di gereja, saya tidak mau lagi melayani sekolah minggu sejarah itu. Saudara nampaknya memang memikirkan hal yang di atas yang dipikirkan oleh Tuhan, yang direncanakan oleh Tuhan. Itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita memang ingin bertumbuh, tidak ada pilihan lain kecuali memikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kita. Kecuali kita memilih untuk setuju dengan apapun yang datang dari surga untuk kita, kita baru bisa bertumbuh. Saya tidak bertumbuh dalam menghadapi kesulitan itu, saudara, karena bawaan saya adalah saya marah. Maka sesulit apapun, separah apapun penderitaan yang kita alami, tidak akan membuat engkau dan saya jadi dewasa, selama kita tidak mau cari perkara yang di atas untuk tahu apa yang Tuhan mau, dan kita bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan kita alami. Maka yang akan datang dan hadir dalam hidup kita itu kepahitan. Pahit. Saya alami itu. Waktu saya tidak diberikan uang untuk ambil ijazah, saya tidak melihat ke atas, saya tidak bersedia untuk tanya apa yang menjadi rencana Tuhan bagi saya baik. Dan saya tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Karena itu yang harus terjadi. Ketika saya tidak bisa menerima, tidak mau melihat apa yang Tuhan pikirkan, bersedia menerima apa yang Tuhan pikirkan, hati saya baik. Saya marah, saya kecewa. Saudara, saya tidak tahu kesulitan apa yang saudara saat ini alami. Selama saudara tidak bersedia melihat dan bersedia menerima kehendak surga dalam hidup kita, kita baik, kita marah, kita tidak akan tumbuh. Hidup kita akan penuh dengan masalah yang tidak perlu karena kepahitan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan hidup itu, saudara, tidak boleh halangi pertumbuhan kita di dalam Kristus. Setuju ya? Setuju ya? Tantangan apapun itu tidak boleh menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Selanjutnya, siapa yang bisa menebak? Ini siapa? Yang baju putih itu siapa? Ayo. Siapa? Yusuf. Hebat ya. Tahu itu Yusuf. Dari mana tahu? Kok bisa itu Yusuf? Hah? Ada apa? Ada apa? Ada kasih tangan itu ya. Iya, jadi ini menebak ini Yusuf benar. Karena lihat ada tangan ya, Yusuf lari. Nah, saudara, Yusuf anak Yakub ini
Ceritanya kan kita tahu semua, bagaimana dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri, dimasukkan ke sumur, kemudian dijual kepada orang Mesir, kemudian dia masuk penjara karena menjaga kekudusan hidupnya. Penuh dengan masalah dan kesulitan yang dia alami. Mungkin dia juga bingung gitu. Kenapa saya mempertahankan kekudusan, tapi masuk penjara juga? Kenapa saya tidak mau berzina, tapi saya dimasukkan dalam penjara, dituduh sebagai orang yang jahat? Ya, kenapa saudara-saudara saya itu begitu rela menjual saya kepada orang Mesir, memisahkan saya dengan papa? Itu adalah sesuatu hal yang pahit yang dialami oleh Yusuf, saudara. Tapi yang menarik dalam perjumpaan dia dengan saudara-saudaranya ketika Yusuf sudah di Mesir, menjadi orang besar di Mesir, dia itu kalau kita membaca memberikan pengampunan, memberi kehidupan bahkan kepada saudara-saudaranya yang jahat pada saat itu. Karena Yusuf kemudian memboyong semua mereka dalam musim paceklik masuk ke Mesir sebagai penguasa Mesir. Dia bisa hidupi orang-orang jahat. Papanya pun dibawa ke Mesir. Apa rahasianya? Hidup begitu sulit, begitu susah, begitu menderita. Mungkin dia merasa tidak dihargai, merasa tidak berguna, sehingga dia dijual saja. Tapi kenapa dia bisa kemudian memberikan pengampunan, bahkan menghidupi orang-orang jahat itu? Saudara, kita melihat Yusuf itu bisa survive, tumbuh bahkan. Kenapa dia bisa begitu? Jadi orang yang baik terhadap orang yang tidak baik terhadap dia. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam cerita tentang Yusuf, dia katakan apa? Kamu memang merekakan hal-hal yang jahat. Kalian semua memang merekakan hal yang jahat. Tapi aku percaya Tuhan merekakan yang baik untuk hidupku melalui kalian. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Melihat ke atas. Masalah yang dihadapi, dia memandang ke atas. Apa sih yang menjadi rencana Tuhan di balik semua kesulitan dan penderitaan ini? Dan itu membuat Yusuf tumbuh, bisa melakukan yang baik walaupun dia dijahati oleh orang di depan matanya itu. Dia bisa tetap berbuat baik. Maka saudara, bertumbuh itu akan terjadi kalau kita bersedia melihat ke atas. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan menjadi pikiran kita. Slide berikutnya ya, dia tadi. Kalau ini siapa yang bawa ada tas kecil? Saya nggak tanya yang baju kuning, yang gambar itu, yang kepalanya tertutup itu siapa? Hebat-hebat orang GBT ini. Hebat. Saya melok banget. Paling nggak kan saya pernah di GBT. Dilahirkan di GBT menjadi orang Kristen. Nah, ini Daud, saudara. Betul itu Daud. Kurang lebih 15-16 tahun dia diurapi menjadi raja umur 30 tahun. Berarti ada sekitar 15 tahun dia harus menunggu proses menjadi raja. Apa yang dialami oleh Daud setelah diurapi? Hidupnya begitu sulit. Kenapa? Raja yang berkuasa terus mengejar dia, mau bunuh dia. Raja yang berkuasa sedang ada dalam masalah, hidupnya penuh dengan ketakutan. Dia tidak rela orang Israel memuji Daud lebih daripada memuji dirinya. Ada ketakutan yang luar biasa, seolah-olah bahwa Daud itu akan mengambil kedudukan raja yang dipegang oleh Saul. Padahal Daud tidak punya pikiran itu sama sekali. Maka Daud terus dikejar oleh Saul. Dimanapun, tiap hari mungkin yang dipikirkan oleh Saul adalah di mana Daud itu sekarang. Ada kasih info dia akan kejar ke sana. Ya, ada kesempatan 2 kali bagi Daud untuk membunuh Saul dengan mudah. Tapi Daud tidak melakukan. Kenapa? Dia melihat ke atas. Dia katakan, aku tidak akan pernah mau menyentuh orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Luar biasa ya. Sulit hidupnya dia. Orang-orang dekatnya ngomong sama dia, bunuh dia sekarang. Masalahmu selesai.
dibunuh, nggak akan dilawan. Tapi Daud mengatakan, enggak. Aku tidak akan pernah menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Melihat ke atas. Bertumbuh, saudara. Di tengah sulitnya hidup, kerasnya hidup, masalah yang sangat besar. Ya. Yang berikutnya, ini siapa? Ayo, siapa? Weh, Pak ini Paulus. Ya, nggak ada clue apa-apa. Tahu ini Paulus. Betul ini Paulus, saudara. Ya. Paulus itu kurang apa melayani mengasihi Tuhan. Waktu ada duri dalam hati, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, cabut duri dalam hati yang ada padaku. Dia berdoa berkali-kali. Tuhan menjawab apa? Cukup. Dan aku kepada. Di akhir hidupnya, dia mengatakan bahwa dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Saudara, di dalam 2 Korintus 12:9, Paulus itu mengatakan ketika Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hebatnya. Dia tahu duri dalam diri. Artinya masalah itu tetap bersama dia. Tapi dia justru mengatakan apa? Terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahan. Bertumbuh dalam penderitaan, bertumbuh dalam kesusahan. Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, akan ada 1-2 masalah kita akan pernah mau selesaikan seperti yang kita mau. Tapi Tuhan hanya kasih karunia cukup bagimu. Kenapa begitu? Ya tentu pasti ada maksud Tuhan. Kenapa masalah ini tidak diselesaikan oleh Tuhan? Meskipun kita sudah berdoa sekian, maka di dalam mengikut Tuhan kadang memang tidak ada jalan keluar. Seperti versi kita mau yang kita biasa sebut itulah jalan keluar. Karena Tuhan punya versinya sendiri. Tapi sekali lagi, seperti Paulus bisa tetap bertumbuh di dalam masa-masa yang sangat sulit ketika Tuhan tidak memberikan jawaban seperti yang dia mau. Maka ketika kita berdoa, saya tidak tahu ada pokok doa apa yang Bapak Ibu sudah doakan puluhan tahun dan sampai hari ini belum dijawab. Apakah bisa bertumbuh dengan doa yang tidak dijawab? Harusnya bisa. Karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu nyata, sempurna. Kenapa bisa begitu? Pandanglah ke atas. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Kita butuh matahari surga. Kita butuh Kristus dan firman-Nya yang datang kepada kita untuk kita amini dan kita tunduk kepada-Nya. Itu yang membuat kita bisa bertumbuh, saudara. Yang berikutnya, Bapak Ibu, persoalan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Yang berikutnya adalah kalau engkau dan saya hidup di dalam kesatuan. Secara pribadi saya sudah jelaskan, tapi pertumbuhan kita itu juga terjadi di dalam kesatuan sebagai umat Tuhan. Kita dikonsep oleh Tuhan sebagai tubuh Kristus, dilekatkan, tangan saya melekat, kaki saya melekat, kuping saya melekat, Kristus sebagai kepala. Kita dilekatkan. Kita itu bisa bertumbuh di dalam Kristus di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi kalau kita hidup di dalam sebuah persekutuan. Kita tidak bisa sendiri. Kita butuh saudara-saudara seiman, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ini yang kadang-kadang orang kurang sadari. Kita dikumpulkan dalam sebuah komunitas seperti ini tujuannya untuk bertumbuh, bukan untuk berselisih.
Meskipun ada perbedaan, tujuannya tetap untuk bertumbuh. Di jemaat Korintus, Paulus pernah mengatakan bahwa jemaat Korintus itu enak dilihat, tetapi ketika ada di dalamnya, Paulus merasa kesedihan yang banyak. Kenapa? Karena ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Yesus, ada golongan Kristus. Paulus melihat ini tidak baik. Sebuah persekutuan hidup seperti ini, pertumbuhan akan menjadi sulit terjadi kalau masing-masing seperti ini. Masing-masing menganggap yang paling dari yang lain. Paulus melihat itu pada waktu itu. Dan Paulus mengatakan dengan sangat gamblang, kalau kalian hidup seperti ini, sesungguhnya kalian ini adalah manusia duniawi. Mengaku Kristen, tetapi manusia duniawi. Karena masing-masing ingin terlihat hebat. Tidak hidup dalam persekutuan bersama-sama dalam kesetaraan. Saudara-saudara, meskipun mereka sudah menerima Injil, Paulus mengatakan hati-hati. Kalau kalian seperti ini, sulit bagi kalian untuk bisa bertumbuh di dalam Kristus. Karena yang kalian pikirkan adalah sendiri-sendiri, kelompok sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesatuan dalam kebersamaan itu sangat mudah terkoyak ya. Bila ada yang masih hidup di dalam usia dunia, masih berpikir secara duniawi dalam membangun kebersamaan dalam sebuah persekutuan. Slide berikutnya. 9 tanda gereja yang sehat oleh Ron Bever mengatakan orang Kristen itu harus berhenti melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri dan bersedia untuk tidak mementingkan diri sendiri demi mewujudkan hakikat kehidupan Kristen yang identik dengan keharmonisan, yaitu dengan mengikatkan diri antara satu dengan yang lain sebagai anggota gereja. Mengikatkan diri, kesatuan itu membuat kita bertumbuh. Bapak Ibu dan Saudara, tidak kebetulan kita dikumpulkan di sebuah rumah yang sama, yang saya suka menyebutnya sebagai ibu rohani kita, GBT Kristus Kairos. Ini ibu rohani kita. Makanya seringkali orang tanya, kalau berdoa disuruh doa Bapa kami di surga, ada yang tanya, ibu kita yang mana? Ada bapak ibunya di mana? Saudara ingin tahu ibu kita siapa secara rohani? Gereja kita. Bapak Ibu bergabung dalam GBT, ini adalah ibu rohani kita disatukan di sini. Sehingga ini menjadi bagian yang perlu kita ingat. Pertumbuhan rohani bertumbuh di dalam Kristus. Karena menghadapi tantangan akan lebih mudah kita bisa hadapi dalam kebersamaan. Sebagai tubuh Kristus, kita disatukan untuk bertumbuh. Berselisih itu mewarnai proses pertumbuhan kita. Berselisih itu menjadi bagian yang indah kalau kita bisa melewatinya dengan baik. Karena memang lewat perselisihan itu membuat kita bertumbuh. Lewat ketidaksamaan persepsi membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 16, slide berikutnya, berkata, "Jadi dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih." Saudara, soal kesatuan orang beriman, kesatuan komunitas orang beriman, membentuk tubuh rapi tersusun, itu dilakukan oleh Kristus. Kalau kita ada dalam keluarga besar GBT Kristus berlepas, siapa yang membuat kita ada dalam persekutuan ini? Kristus. Diikat begitu rapi oleh Kristus. Maka yang dirindukan oleh Tuhan adalah kita menjaga persekutuan ini, supaya kita hidup dalam kehangatan, kita bertumbuh saling memperhatikan, bertumbuh saling menolong, bertumbuh saling menopang. Ada yang kekurangan ini, ada yang kekurangan itu, ada yang bermasalah, ada yang apa, harus dibantu, ditolong. Karena itu ada proses di mana kita bertumbuh. Karena itu tantangannya yang di atasnya kita bisa bertumbuh.
Kalau kita baca Efesus 4:16 itu dijelaskan lagi ya, di komunitas orang beriman, di satuan orang berimanlah seorang Kristen itu menerima pertumbuhannya, ya, menerima pertumbuhannya dikatakan Efesus 4:16. Dan hanya di dalam komunitas di kesatuan orang berimanlah seorang Kristen atau seorang pelayan akan mengalami kemajuan dalam saling mengasihi. Luar biasa Tuhan itu ya, membukakan rahasia kemenangan. Kelompok itu dibentuk untuk bertumbuh. Nanti kita bagi kelompok. Kalau di gereja saya juga ada kelompok kecil. Tujuannya apa kelompok kecil dibentuk? Untuk bertumbuh, bukan untuk yang lain. Berdiskusi tentang firman, untuk mengkoreksi hidup kita, untuk menguatkan kita ketika kita menghadapi masalah. Firman ada di dalam kelompok itu membuat kita bertumbuh untuk bersama-sama. Saudara, dengan kata lain, seorang Kristen hanya akan bisa meningkatkan rasa sukacitanya, menaikkan mutu pelayanannya ketika dia ada di dalam kesatuan, di dalam komunitas orang beriman. Sukacita kita akan membesar, saudara. Mutu pelayanan kita akan bersinar kalau kita kuat di dalam persekutuan yang membuat kita bertumbuh bersama-sama. Sehingga kalau ini terus berjalan dalam bingkai kasih karunia Tuhan, maka soal saling mendukung satu sama lain untuk bertumbuh itu akan menjadi bagian yang natural. Natural. Saling mendukung itu jadi natural. Kalau di dalam kelompok itu kita bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam penerimaan, bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kadang kalau kita menghadapi misalnya perselisihan atau kecocokan di dalam kelompok yang seharusnya kita bisa bertumbuh, karena kita hanya seperti orang yang kalau anak kita panas, kita sibuk cari obat penurun panas ya. Sudah seminggu sakit panas, ya kita tetap kasih obat penurun panas, tapi tetap naik turun. Harus sudah seperti itu, sebetulnya ada sesuatu yang lain yang harus diselesaikan. Kasih obat panas saja tidak membuat selesai, dan anak pasti juga akan sulit untuk bertumbuh. Tetapi di dalam kelompok itulah otentik kita, ketika kita bisa otentik, mengungkapkan siapa kita yang butuh dibantu, siapa saya yang butuh ditolong, karena saya menghadapi kelemahan iman, saya menghadapi kesusahan yang besar, karena saya putus asa. Disitulah akar masalahnya akan bisa diselesaikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, slide berikutnya, Graham Bell itu mengatakan begini: orang Kristen itu memiliki satu roh yang mengikat sebuah tubuh dengan banyak anggota yang memiliki fungsi berbeda. Dalam fakta di lapangan yang terjadi adalah tubuh itu berserakan, masing-masing hidup dalam egonya dan berjalan sesuai dengan keinginannya. Kalau ini menjadi situasi kita, maka sulitlah kita untuk bisa bertumbuh di dalam Kristus. Kita secara fisik dikumpulkan menjadi satu, harapannya adalah hati kita pun juga merasa saling terikat satu dengan yang lain. Karena itulah yang akan membuat kita bertumbuh di dalam Kristus, terutama ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan. Slide berikutnya, sebelumnya ada. Oke, kalau ini dikatakan gereja yang digambarkan sebagai tubuh Kristus akan menjadi efektif jika di dalamnya ada sikap berani menerima perbedaan secara fungsional dari masing-masing anggota. Jadi menerima perbedaan itu adalah proses di mana kita juga bertumbuh di dalam Kristus. Maka sebagai penutup, slide berikutnya, Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun
Nyanyian siara gaul, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pertumbuhan bersama terjadi, pertumbuhan secara pribadi juga terjadi. Tuhan sangat merindukan bahwa ketika kita ada dalam kebersamaan, ketika kita melayani, orientasi kita, fokus kita harus jelas ya kepada orang, bukan kepada tugas, bukan juga kepada program, tapi kepada orang. Orang itu menjadi bagian yang penting untuk kita layani, bukan tugas dan bukan program. Sehingga kita tahu ketika kita dalam kelompok ada orang yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Omongan apa yang harus kita sampaikan? Harus ditegur? Tentu harus ditegur. Tetapi teguran yang seperti apa? Harus yang membangun, bukan? Kalau kita fokus kepada orang ketika kita hidup dalam kebersamaan. Setiap kita punya kekurangan kelebihan, tapi kita bisa bertumbuh dalam kebersamaan di dalam Kristus. Amin.